Assalamualaikum, Pak Sohib. Waalaikumsalam, Pak Sum. Ya, gimana Pak Sohib kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Sum. Gimana Pak Sum juga sehat? Alhamdulillah Pak Sohib, saya juga sehat Pak Sohib. Alhamdulillah. Mohon izin untuk waktunya Pak Sohib ya. Siap, siap. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi Pak Sohib nih. Sebelum Siap, nanti saya melihat Pak Sohib mengajar di kelas. Adapun tujuan dari praobservasi ini Pak Sohib adalah untuk langkah awal gitu ya, sebelum nanti Pak Sohib mengajar, agar Pak Sohib memiliki lebih siap lagi dan percaya diri dalam mengajar Pak Sohib ya. Ya, siap. Kemudian nanti pada saat observasi mungkin tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi ya kegiatan yang Pak Sohib laksanakan gitu kan, biar nanti mungkin ada perbaikan, biar kedepannya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran Pak Sohib ya. Ya, siap Pak Sum. Ya, sebelumnya Pak Sohib mengajar pelajaran apa nih Pak Sohib? IPS Pak Sum. IPS ya? Ya. Oke, Pak Sohib, ada beberapa pertanyaan nih Pak Sohib yang akan saya tanyakan kepada Pak Sohib terkait rancangan pembelajaran yang sudah Pak Sohib buat ya. Baik. Iya, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak Sohib nih. Ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Sohib capai pada pembelajaran kali ini? Nah, siap Pak Sum. Ya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, Ya. tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi di kehidupan masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap dampak negatif tersebut dengan mengembangkan sikap kerjasama mandiri dan bernalar kritis. Baik, jadi tujuannya adalah Pak Sohib menginginkan ya, peserta didik itu mampu untuk menganalisis pengaruh dari globalisasi gitu ya, atau upaya untuk menghadapinya gitu. Kemudian Pak Sohib ini terkait pengembangan ya, yang akan Pak Sohib kembangkan nih. Area pengembangan apa yang ingin Pak Sohib capai pada pembelajaran kali ini Pak Sohib? Ya, baik. Seperti yang tertuang dalam tujuan pembelajaran Pak Sum, area yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu karakter gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu Pak Sum. Iya. Kemudian Pak Sohib kan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya. Nah, kira-kira strategi diferensiasi apa nih yang akan Pak Sohib lakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Baik. Untuk mencapai kompetensi gotong royong, saya menerapkan diskusi kelompok Pak Sum dengan berdasarkan kesiapan belajar murid. Kemudian untuk mandiri, murid dapat menyampaikan ide dan gagasannya. Sedangkan untuk area bernalar kritis dan kreatif, saya akan memberikan permasalahan untuk dipecahkan oleh murid, baik secara individu maupun kelompok. Nah, dalam hal ini saya menerapkan diferensiasi produk Pak Sum. Oke. Kemudian nanti dalam pembelajaran kan pasti mengembangkan juga kompetensi sosial dan emosional pasti ya. Ya. Seperti apa tuh pasti pengembangan terkait PSE sendiri? Terkait PSE, saya akan terapkan di sepanjang proses pembelajaran Pak Sum, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, baik. Terus kapan nih Pak Sohib akan melaksanakan pembelajaran nih? Hari Senin lusa. Hari Senin jam berapa Pak Sohib? Jam ke-3-4. Ya, baik. Jadi nanti pada hari Senin saya akan mendampingi ya, atau misalkan mengobservasi nih kegiatan pembelajaran yang Pak Sohib lakukan ya. Siap. Sudah sangat luar biasa nih Pak Sohib rencana yang Pak Sohib rencanakan dalam rancangan pembelajarannya. Ini yang terakhir Pak Sohib, kira-kira apa nih yang didapat dari obrolan kita pada hari ini Pak Sohib? Baik Pak Sum, terima kasih. Dari percakapan yang kita lakukan hari ini, saya mendapatkan gambaran Pak Sum tentang bagaimana saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya buat atau saya persiapkan Pak Sum. Oke, terima kasih Pak Sohib. Baik Pak Sohib, terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Pak Sum. Kita sampai ketemu nanti di hari Senin ya. Siap. Kita melakukan observasi dan mungkin nanti setelah
kegiatan pembelajaran dan saya juga akan melakukan percakapan pasca ya, siap. mengevaluasi pembelajaran yang sudah Pak Sohib lakukan. Siap, Pak Sum. Oke, terima kasih Pak Sohib atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Sum. Assalamualaikum Pak Sohib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Siap belajar luar biasa. Oke, mantap ya. Bagaimana tadi sholat duhanya? Untuk sholat duha semua? Itu adalah salah satu ketampilan yang harus kita laksanakan ya. Untuk hari ini tidak ada yang hadir. Siapa yang tidak hadir? Iya, tolong ya. Kenapa sakit? Ya, baik. Untuk menambah berkah dan menambah supaya pendidikan kita lebih gampang dan diberikan kemudahan, mari kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa silakan ketua kelas untuk Siap. Belum belajar, marilah kita membaca dalam hati. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat belajar kita hari ini, silakan semuanya berdiri. Bangun. Baik, untuk speaking hari ini masih ingat tepuk semangat? Oke, kita mulai ya speakingnya ya. Ya, tepuk semangat. Terima kasih. Untuk selanjutnya masih ingat pelajaran yang kemarin? Pelajaran tentang apa? Globalisasi. Bagus sekali, berarti masih dihafalkan tuh, tidak lupa ya. Nah, Bapak akan tanya dulu sebelum kita ke pembelajaran untuk hari ini. Apa itu globalisasi? Siapa yang tahu? Apa? Globalisasi adalah proses perglobalan atau globalisasi yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Iya, bagus sekali. Satu lagi ya, tentang materi yang kemarin. Masih ingat juga? Masih semangat? Halo? Hai. Keren sekali ya Bapak ya. Baik, yang kedua, apa awal mula terjadinya globalisasi? Siapa yang mau tanya, yang mau jawab? Yang mau jawab siapa? Oh, silakan. Awal mula globalisasi dari dua periode. Pertama, periode awal atau klasik. Ya. Dan yang kedua, periode lanjutan atau modern. Ya, bagus sekali. Baik, untuk pelajaran hari ini adalah lanjutan dari yang kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu tentang globalisasi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian globalisasi dan awal mula kenapa terjadinya globalisasi. Untuk hari ini adalah bagaimana, materinya adalah bagaimana keterkaitan globalisasi dengan 5 aspek. Udah tahu nggak 5 aspek? Sudah dipelajari belum di rumah? Sudah. Apa yang 5 aspek itu? Coba sebutkan. Iya betul. Satu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ekonomi, aspek ekonomi. Yang ketiga, politik dan hukum. Yang keempat, aspek kebudayaan. Yang kelima adalah aspek dengan komunikasi. Baik, anak-anak
pintar-pintar dan yang ganteng-ganteng juga cantik-cantik. Hari ini Bapak akan membacakan dulu tujuan belajar kita hari ini. Jadi apa yang akan kita dapatkan hari ini? Di sini ada ya. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem basic learning serta penugasan peserta didik mampu menganalisis pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi di bidang kehidupan masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap dampak negatif tersebut dengan mengembangkan sikap kerjasama mandiri, kritis, dan kreatif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan meneruskan pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah membuat kelompoknya ya? Ya, baik. Untuk hari ini sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat kemarin, kita akan lanjutkan bagaimana kita belajar mengaitkan globalisasi dengan kelima aspek yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua aspek ekonomi. Yang ketiga aspek budaya. Yang keempat aspek politik dan hukum. Dan yang kelima adalah aspek kebudayaan. Baik, Bapak sudah siapkan LKPD-nya. Silakan kalian berkelompok untuk berdiskusi untuk membahas 5 dari aspek globalisasi ya, yang meliputi globalisasi. Baik, kelompok 1 nih. Ya, kelompok 2. Mantap. Ini tentang apa? Budayaan. Tentang budayaan. Baik, anak-anakku semua yang hebat, 30 menit sudah berlalu. Apakah kalian sudah menyelesaikan diskusinya? Sudah. Siap untuk ke depan presentasi? Siap. Siapa yang mau presentasi duluan? Siap. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Yang kelompok lain diperhatikan dan siapkan nanti pertanyaannya. Berikan umpan baliknya ya. Silakan kelompok 2. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana upaya menghadapi globalisasi ekonomi menurut kelompok kalian? Dengan cara mendukung perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Hanya itu saja yang dapat saya diskusikan. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, kelompok 1. Silakan, apa pertanyaannya? Apa pengaruh globalisasi di bidang ekonomi? Baik, apa pengaruh globalisasi di bidang ekonomi? Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Dengan globalisasi, setiap negara akan bebas melakukan perdagangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Bisa berdagang antar 2 negara atau lebih. Bisa membentuk kesepakatan bersama untuk berdagang. Misalnya di ASEAN ada AFTA, Pasar Bebas ASEAN. Ya, sudah? Jawab? Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Silakan kelompok 5. Ya, silakan maju. Yang lain, kelompok lain, perhatikan dan siapkan pertanyaannya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi? Cara upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi adalah membeli sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, menjaga transportasi umum, memanfaatkan transportasi dengan baik, dan merawat transportasi. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Saya. Ya, kelompok 4, silakan pertanyaannya Pak. Apa bentuk globalisasi di bidang transportasi? Ya, apa bentuk globalisasi di bidang transportasi? Silakan kelompok 5 untuk menjawab. Bukan hanya munculnya mesin bermotor yang menggunakan masyarakat, tapi sekarang lebih banyak lagi transportasi yang lebih canggih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih kelompok 5, tepuk tangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah tadi kita menyimpulkan dan presentasi tentang hasil kelompok kalian, tibalah akhirnya kita di penghujung pembelajaran. Bapak mau tanya, apakah hari ini pembelajaran kita menyenangkan? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian pelajari di rumah terlebih dahulu supaya pas nanti kita belajar ketemu lagi di minggu depan kalian sudah memahami. Jadi ketika di kelas kita tinggal menyempurnakan ya. Materinya adalah tentang modernisasi. Kalau kemarin kita belajar hari ini dan kemarin kita belajar tentang globalisasi, untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang modernisasi. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita dari awal sampai akhir sudah selesai, dan untuk menambah berkah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Baik, dari Bapak cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya. Assalamualaikum Pak Sohib. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Sohib hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Sun. Gimana Pak Sun juga kabarnya hari ini, sehat juga? Alhamdulillah Pak Sohib, saya juga hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan saya juga merasa senang nih Pak Sohib karena kita bisa bertemu kembali nih ya. Setelah kemarin saya mengamati kegiatan Pak Sohib pada saat mengajar Pak Sohib. Iya, sama-sama Pak Sun. Saya juga hari ini merasa senang sekali nih. Iya. Melanjutkan pembelajaran kita. Baik Pak Sohib, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya mengamati Pak Sohib mengajar ya. Iya, siap Pak Sun, siap. Ya, oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Sohib. Ya. Strategi pengembangan seperti apa yang kemarin Pak Sohib lakukan pada saat kegiatan pembelajaran Pak Sohib? Ya, baik Pak Sun. Strategi yang saya lakukan seperti yang sudah tertuang di RPP yang kemarin Pak Sun. Iya. Yaitu diantaranya yang pertama, murid melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah dan mereka saling memunculkan ide dan gagasan, serta melakukan presentasi hasil yang mereka kerjakan. Begitu Pak Sun. Oke. Kemudian kalau saya amati di RPP Sohib yang digunakan pada saat mengajar kemarin terdapat pembelajaran diferensiasi Pak Sohib ya? Ya. Boleh diceritakan Pak diferensiasi seperti apa yang Pak Sohib terapkan pada pembelajaran kemarin? Ya, baik Pak Sun. Pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan yaitu diferensiasi konten untuk yang pertamanya. Konten ya. Yaitu di mana masing-masing kelompok dapat mendapatkan materi yang berbeda Pak Sun.
Kedua, diferensiasi proses, di mana murid diberikan kebebasan untuk memilih atau mendapatkan sumber yang berbeda untuk menyelesaikan masalahnya. Terus yang ketiga itu diferensiasi produk, yaitu di mana hasil diskusi yang mereka tuliskan kemudian mereka presentasikan di depan. Seperti itu, Pak Sum. Oke, baik. Jadi diferensiasinya ada diferensiasi konten, proses, dan produk, Pak Said ya. Jadi 3 diferensiasi. Iya, dilaksanakan gitu ya. Dilaksanakan, ya. Oke, kemudian terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional nih Pak Said, yang diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran, kira-kira seperti apa ya? Bisa dijelaskan Pak Said? Baik, bisa Pak Sum. Siap. Untuk kegiatan PSE, saya integrasikan di sepanjang pembelajaran Pak Sum, yaitu pada saat kegiatan pembuka, di mana di situ murid berdoa, di situ ada PSE tentang manajemen diri. Yang kemudian pada saat mengecek kehadiran itu ada PSE tentang kesadaran diri. Dan pada kegiatan ice breaking ada PSE manajemen diri juga. Yang selanjutnya pada saat murid berdiskusi terjadi PSE keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Dan pada saat murid menuliskan jawaban atas permasalahan pada LKPD dan membuat kesimpulan, di situ ada PSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Begitu kira-kira Pak Sum. Ya, jadi pada intinya mungkin PSE itu diterapkan di kegiatan pendahuluan, di inti dan penutup Pak Said ya. Jadi di sepanjang pembelajaran. Iya, di sepanjang pembelajaran ya. Pendahuluan, inti dan penutup. Oke. Baik Pak Said, sangat luar biasa sekali pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian Pak Said, kedepannya apa nih yang ingin Pak Said terus kembangkan nih dari pembelajaran ini? Ya. Yang pastinya yang ingin saya kembangkan adalah melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi, Pak Sum. Ya, dari konten proses maupun produk yang dihasilkan oleh murid, sehingga murid akan terus bersemangat dan merasa senang terhadap pembelajaran yang saya lakukan, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan mudah dan cepat tercapai. Begitulah Pak Sum. Oke Pak Said, jadi harapannya sangat luar biasa gitu ya, dan semangat yang luar biasa nih dari Pak Said nih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Said, bagaimana perasaan Pak Said nih ketika sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi murid melalui pembelajaran diferensiasi dan PSE Pak Said? Ya. Tentunya saya sangat merasa senang sekali, Pak Sum, karena saya bisa melakukan pembelajaran di mana murid sangat antusias mengikuti pelajaran dengan perasaan senang, mereka nyaman, mereka gembira, tidak merasa jenuh dan bosan pada saat pembelajaran tersebut, Pak Sum. Iya, jadi ada kepuasan ya, pada saat mahasiswa itu senang dan gembira Pak Said ya. Bagi kita sebagai guru sangat puas mereka senang dalam belajar tersebut. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak Said, sudah melaksanakan pembelajaran kemarin yang sudah sangat luar biasa. Tentunya pembelajaran yang Pak Said kemarin lakukan akan menginspirasi saya nih khususnya Pak Said ya. Setelah melaksanakan langsung nih Pak Said mengajar seperti apa. Dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi juga bagi rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Sabang ini Pak ya. Iya, sama seperti saya juga, sama seperti itu. Mas Sum masih belajar, masih perlu berkolaborasi dengan Pak Sum, masih ingin ada masukan dan lain sebagainya. Dan terutama bagi sesama rekan guru juga seperti itu. Oke, jadi intinya kita saling berbagi, saling memberilah Pak Said ya, gitu. Agar ya mungkin tujuannya supaya pembelajaran di SMP Sabang ini lebih meningkat dan lebih maju Pak Said ya. Iya, betul sekali. Kita bareng-bareng. Iya, baik Pak Said, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang lain, Pak Said ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.